Shalom, jumpa kembali dengan Tri Riding for Grace dalam storytelling di Bethel Integrity. Semangat yang tidak bisa dimatikan. Yesaya 40 ayat 29. Malam turun bukan seperti selimut, melainkan seperti tirai gelap yang menelan harapan. Di sudut sebuah kota kecil berdirilah seorang pria bernama Elion. Bukan pahlawan, juga bukan orang kuat. Hanya manusia yang terluka di tempat yang tak terlihat. Hari-hari terakhir hidupnya seperti berjalan di lorong yang penuh bayangan. Bayangan kegagalan, bayangan kehilangan. Bayangan suara-suara yang mengatakan sudahlah, berhenti sajalah. Bayangan yang seakan-akan selalu berkata, tidak ada lagi harapan dalam hidupmu. Bayangan yang berkata, sudah terlambat. Ada malam-malam ketika ia memandang ke langit, tetapi langit itu diam. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya, yang ada hanya hening yang menusuk seperti pisau. Pernah pada suatu malam yang paling gelap, Elion berdiri di tepi bukit. Angin memukul wajahnya seperti cambuk. Ada hujan yang menghantam tanah seperti genderang peperangan. Ia berteriak sekuat tenaga, teriakan dari dada yang sudah remuk. Teriakan dari pengharapan yang sudah retak. Teriakan dari hati yang sudah menangis. Tuhan, kalau Engkau masih melihat, kenapa semangatku mati? Kenapa aku merasa seperti lilin yang pudar tanpa disadari siapapun? Hujan tidak menjawab. Langit tidak berbicara. Angin tidak menggubris. Bukit itu tetap bisu. Namun justru dalam kebisuan itulah suara yang tak terdengar telinga tetapi mengguncang roh muncul seperti api yang menyala di dalam dada. Anakku, aku tidak meminta engkau untuk kuat. Aku hanya ingin meminta engkau tidak menyerah. Sebab aku yang memberi kekuatan kepada yang letih dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Suara itu bukan bisikan, melainkan dentuman lembut yang membuat lutut Elion gemetar. Di dalam badai ia melihat sesuatu bukan dengan mata tapi dengan jiwa. Sebuah tangan yang kuat yang mengangkat gunung, yang mengatur badai, yang menyalakan matahari. Tangan yang sama itu kini meraih pundaknya yang lembut. Suara itu kembali dia dengar ketika pundaknya terangkat untuk tegak. Anakku, aku tidak meminta engkau kuat.
Aku hanya meminta engkau tidak menyerah, sebab akulah yang memberi kekuatan kepada yang letih dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Air mata Elion pecah bukan karena putus asa, melainkan karena untuk pertama kalinya ia sadar. Semangat hidup bukan sesuatu yang harus ia ciptakan, tetapi sesuatu yang Tuhan nyalakan. Elion jatuh berlutut di tanah yang basah. Tubuhnya bergetar, tapi dalam dirinya ada percikan kecil yang mulai menyala melawan gelap. Percikan itu tumbuh menjadi bara, menjadi api, menjadi kobaran yang tak bisa dipadamkan badai apapun. Elion bangkit bukan sebagai orang yang sudah bebas dari masalah, tapi sebagai orang yang dibakar oleh harapan yang bukan dari dunia ini. Dia menatap badai itu dan berkata dengan suara pecah namun penuh keyakinan, "Aku masih berdiri karena engkau memeliharaku." Dan badai itu tidak hilang, tapi tak lagi menakutkan, sebab ia tahu di balik gelap, di balik keheningan, di balik sebuah rasa patah, ada Tuhan yang memegang nyala agar tidak padam. Malam itu Elion berjalan pulang dengan langkah seorang prajurit, bukan prajurit yang tidak pernah luka, tapi prajurit yang tahu jika Tuhan yang menyalakan semangat, maka tidak ada kuasa apapun yang dapat memadamkannya. Saudara, semangat sesungguhnya datang dari Tuhan. Mintalah, hampirilah, maka Dia dengan caranya akan memberikan kekuatan kepadamu. Kalau saudara diberkati dengan storytelling ini, saudara bisa meninggalkan komentar, dan saudara bisa mengikuti Facebook saya, Sumantreno Bethel, setiap harinya dari mulai jam 4. Dan kalau saudara ingin berinteraksi, saudara bisa berinteraksi di sana dengan saya secara langsung. Riding for Grace. Tetap semangat dalam sebuah storytelling di Bethel Integrity. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda membaca, kapanpun Anda mendengar storytelling ini.